Jadi sahabat bonsai, saya menghimbau ya untuk jangan mencari bahan ini lagi. Atau sahabat bonsai yang mau coba silahkan. Oke sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Mani Bali. Di video kali ini saya akan berbagi informasi dan mereview beberapa bahan bonsai saya yang ada di rumah. Ada beberapa bahan yang saya cari di alam, yaitu akar ya, akar pohon yang saya okulasi kemudian di rumah. Jadi sahabat bonsai yang suka mencari bahan bonsai di alam, yang terutama dari akar ya, jadi saya akan berbagi informasi beberapa akar yang bagus. Ada satu akar yang mungkin jangan dicari lagi karena rentan sekali mati. Karena saat kita tumbuhkan tidak hanya hari ini, tidak hanya beberapa hari mati, tapi sebulan sampai setahun nanti akan mati, batangnya kering. Dan saya sudah mencoba, mungkin media yang salah, mungkin cara penanganannya yang salah, dan saya sudah membuktikan beberapa cara dan semua banyak yang mati dan ada satu yang masih hidup. Dan nanti saya akan jelaskan di akhir video. Dan pertama yang saya lakukan hari ini adalah mereview bagaimana perkembangan dari akar ya, dari akar pohon. Jadi yang pertama ini adalah akar waru. Nah, sahabat bonsai bisa lihat ini ada akar waru yang kemarin ya sekitar sebulanan saya cari di alam ya. Jadi sahabat bonsai dengan mencari akar di alam, jadi kita tidak perlu program akar lagi, tapi kita upayakan untuk mendapat akar yang bagus. Nah, jadi untuk bahan dari jenis akar ini kita buat dengan gaya expose root. Dengan gaya expose root yaitu kita menonjolkan di bagian akar. Jadi akar kita tonjolkan. Nah, jadi mudah sekali ya. Seperti sekarang ini ya, ekonomi lagi susah. Kalau kita tidak punya biaya untuk membeli bahan bonsai, kita memanfaatkan di alam. Namun tetap ya, untuk mencari bahan, misalkan di kebun-kebun warga, jangan di hutan lindung atau di pesisir pantai. Jadi contohnya waru ini banyak di kebun ya. Nah, ini salah satunya. Ini hanya beberapa bulan, kembangan waru sangat cepat. Jadi akar waru ini saya okulasi menggunakan waru India. Jadi bisa lihat ya bagaimana bentuk dari waru India. Bentuk dari waru India dari segi daun, bisa lihat daunnya. Nah, tebal ya. Berbeda dengan waru lokal, agak tipis daunnya. Dan perkembangannya sangat cepat. Dan juga dari segi cabangan yang sangat rapat dibandingkan dengan waru lokal. Jadi ini salah satu koleksi saya, koleksi akar. Nah, ini akar waru. Dan kita review lagi bahan berikutnya yang terbuat dari akar juga. Nah sahabat saya, jadi ini akar waru lagi. Nah, ini di video kemarin saya mencarinya. Nah ini dia. Jadi untuk akar ya kita buat gaya expose root. Nah ini dia, sudah saya okulasi menggunakan waru India. Jadi untuk pertumbuhan waru sangat cepat ya. Jadi ini beberapa bulan sudah tumbuh dengan bagus seperti ini. Tinggal diarahkan dulu. Namun sahabat bonsai jika ingin membentuk ya, diusahakan dari ukuran yang kecil kita bentuk, namun kita los dulu supaya balance dulu baru kita pangkas. Kalau jika sudah besar kita bentuk nanti akan patah karena waru ini mudah patah. Nah sahabat bonsai, jadi ini dia dari bahan akar waru lagi. Kita ambil bahan berikutnya. Nah sebelum saya, bahan berikutnya adalah bahan dari akar waru lagi. Jadi untuk akar waru bisa diokulasi dengan waru-waru jenis import dan juga salah satu jenis yaitu Red Panama. Jadi ini bisa lihat lebih dekat bagaimana bentuk dari Red Panama. Nah ini okulasi antara akar dengan Red Panama. Nah Red Panama sama juga ya, agak mudah patah, jadi masih kecil kita arahkan dulu, tapi jangan dipangkas, kita los dulu supaya pertumbuhannya cepat, nanti mencari balance-nya juga cepat. Jadi ini akar waru yang saya okulasi dengan Red Panama. Ini pemberian dari Agus dari Pedaten. Nah, ini masih proses ya. Sama gayanya ini adalah saya konsep dengan gaya expose root, kita tonjolkan akar. Yang terpenting adalah membuat percabangan ya. Kita harus agar serasi antara akar dan juga cabangnya. Lanjut ke bahan berikutnya.
Dan selesai ke bahan berikutnya, ini akar dari wahong ya, wahong gunung. Biasanya wahong gunung itu diokulasi dengan sancang. Kenapa diokulasi? Karena wahong gunung daunnya besar-besar dan perantingannya jarang, jadi sangat susah dalam proses percabangan. Namun dari gerak batang atau gerak akarnya sangat bagus, jadi kita kombinasikan akar dari wahong gunung ini kita okulasi dengan sancang. Ini hanya beberapa bulan ya saya dapat. Ini masih proses okulasi dengan sancang. Nah, ini dua bahan dari akar ya. Ini akar dari wahong gunung. Saya okulasi menggunakan sancang. Nah, untuk ini ya, untuk okulasi ya, untuk sancang atau wahong lebih lama ya kita buka sungkupnya. Nah, sekitar sebulanan atau lebih. Namun kalau waru ya diusahakan untuk buka sungkupnya ini sekitar seminggu. Kalau terlalu lama nanti yang bahan yang diokulasi itu nanti akan busuk, tunas yang diokulasi itu akan busuk ya. Jadi harus 1 minggu sudah buka sungkup. Ini akar dari wahong gunung. Lanjut ke bahan berikutnya. Nah, sebelum saya lanjut ya ke bahan berikutnya, yaitu bahan dari akar juga. Ini adalah akar waru. Jadi 3 akar waru ya. Jadi yang 2 ini saya lakukan sebit batang atau sebit akar ya. Jadi ini karena akar, jadi saya sebit akar. Ini sebit 6 ya, sebit 8 maksudnya. Jadi waru ini disebit 8, masih program. Namun saya belum berani buka karena baru menanam dan baru okulasi. Jadi untuk waru kita okulasi, usahakan membuka sungkupnya sekitar seminggu agar tidak busuk. Jadi ini sudah hidup. Ini waru Thailand ya. Nah, ini daunnya yang lebih besar, bisa dilihat. Waru Thailand ini daunnya kecil-kecil sekali, mikro dan tebal ya. Nah, jadi daunnya sangat tebal sekali, jadi sangat cocok ya digabungkan dengan akar waru karena nanti akan mudah mendapatkan percabangannya banyak, nanti akan mudah dalam proses pembuatan bonsainya. Ini adalah akar waru dan ini lagi satu yang tinggi ini akar waru lagi yang sudah diokulasi dengan waru Thailand. Lanjut ya, kita ambil lagi bahan berikutnya. Nah, ini sama ya, ini akar dari wahong gunung. Nah, ini sudah saya okulasi juga dengan sancang. Nah, ini sudah saya okulasi dengan sancang, bisa dilihat ya. Ini masih proses. Jadi untuk wahong ya, saat okulasinya mungkin agak lebih lama buka sungkupnya, sekitar sebulan atau lebih. Namun kalau untuk waru sekitar 7 hari sampai 10 hari harus dibuka sungkupnya agar tidak busuk. Kemudian lanjut ke bahan berikutnya. Ini ada akar lagi. Nah, ini ada akar lagi. Ini akar waru. Ini masih proses juga. Ini baru diokulasi dengan waru India. Jadi kita bisa memanfaatkan akar ya, memanfaatkan akar pohon di alam. Namun tidak semua akar bisa kita lakukan seperti ini. Jadi ada beberapa akar saja seperti waru, jenis-jenis iprik atau pikus bisa. Kemudian dari wahong gunung juga bisa, dan untuk yang lainnya masih kita coba. Dan ada satu lagi akar atau batang yang sering kita cari di alam, dan di video-video yang kemarin, video-video saya yang lalu, saya sering berburu bahan ini. Bahan ini menurut saya kurang bagus ya, atau kurang tepat untuk dijadikan bonsai. Walaupun kita ambil dulu bahannya. Saya jadi ini dia ya akar. Ini saya cari akarnya. Ini adalah akar krakas. Jadi bisa dilihat sahabat bonsai, hasilnya seperti ini. Nah, ini akar krakas. Ini sebenarnya sudah beberapa bulan ya, sekitar 6 bulanan sudah saya okulasi dengan sianci. Jadi unik ya, sebenarnya pohon ini unik ya, atau dari bahan krakas ini. Jadi uniknya bisa diokulasi dengan beberapa tanaman import ya, atau pohon import seperti sakura mikro, sianci, dan juga mirten. Namun yang jadi masalah ya dari bahan ini, dari akar atau batang dari pohon krakas ya namanya. Di video-video saya sebelumnya saya sering berburu bahan krakas dan banyak yang mati, hanya tersisa satu ya, nanti saya akan review juga. Nah, ini dia akar dari krakas. Jadi sahabat bonsai, diusahakan ya jangan mencari akar ini lagi, karena problemnya atau masalahnya ya dia akan mati atau kering ya. Nah, jadi
mati dan kering, padahal medianya sudah poros, sudah bagus, pertumbuhan dari okulasinya juga sudah bagus seperti ini. Namun tiba-tiba mati ya, tiba-tiba kering dan mati seperti ini. Sangat kecewa sekali saya, karena sudah saya rawat 6 bulan, tiba-tiba mati tanpa sebab. Nah, seperti ini. Jadi sahabat bonsai, saya menghimbau ya untuk jangan mencari bahan ini lagi. Atau sahabat bonsai yang mau coba silahkan, namun hasilnya seperti ini ya, karena saya sudah mencoba beberapa kali dan semuanya mati dan hanya tersisa satu. Jadi ini kerakas yang saya okulasi dengan bahan dari Xianqi. Xianqi ini sudah pernah berbuah, sudah pernah bagus tumbuhnya, namun tiba-tiba seperti ini. Mungkin ya, mungkin sepengalaman saya, karena kerakas ini hidupnya di tempat yang teduh, banyak air, jadi harus ditaruh di tempat yang teduh dan lembab ya. Namun kalau kita membuat bonsai, kita akan okulasi dengan Xianqi. Jadi Xianqi ini juga memerlukan tempat yang bagus, yang mungkin harus terkena sinar matahari supaya pertumbuhan dari tunas Xianqi ini bagus. Jadi kita carikan matahari, namun batang dari kerakas ini tidak kuat dengan matahari, kemudian kering dan menyebabkan bahan ini menjadi mati seperti ini. Ini bahan kerakas. Saya mohon maaf, di video-video saya sebelumnya saya mencari bahan kerakas karena saya kurang tahu ya. Karena saat saya tanam hidup ya, dan sambung dan okulasinya juga bagus hidupnya. Namun sesuai pengalaman, karena sudah lama kemudian terlihat seperti ini masalahnya. Jadi yang saya akan review bahan kerakas yang masih hidup. Dan sahabat bonsai hanya satu bahan yang hidup ya. Satu akar kerakas. Satu akar kerakas yang masih hidup dan bertahan hidup. Mudah-mudahan tidak mati. Namun ini yang ukuran kecil ya, dan ini diokulasi dengan Myrten dan dibentuk oleh Alit ya, Mr. Alit, kameramen saya, dengan gaya wiping. Karena kemarin ya banyak yang mati juga, sebenarnya sudah lengkap tangan-tangannya kiri kanan belakang, namun mati dari bawah ya, dari akarnya mati, kemudian ke sambungannya mati, dan masih tersisa seperti ini. Jadi saya buat gaya seperti ini karena banyak yang mati. Jadi sahabat bonsai, itu dia saya menghimbau untuk stop ya mencari dari bahan kerakas ya, akar maupun batang ya, karena saya tahu nanti sahabat bonsai saat sudah ditanam, diokulasi, hidup dengan baik, namun tiba-tiba mati. Saat sayang-sayangnya, saat sudah kita bentuk, saat kita sudah sukai, dia akan mati. Seperti itu kendalanya dari bahan kerakas. Nah sahabat bonsai, jadi itu dia saya mereview beberapa bahan dari akar ya di tempat saya ini, dan itu saya berbagi informasi bagaimana cara membuat bonsai dari bahan akar. Jadi kita bisa memanfaatkan pohon-pohon di alam, yaitu akar-akar yang ada di alam, namun tetap ya kita memilih bahan-bahan yang bagus baru kita ambil, dan kita berburunya di kebun-kebun warga, jangan berburu di hutan lindung ataupun di pesisir pantai. Jadi sahabat bonsai, seperti sekarang ini ekonomi lagi susah, jadi sahabat bonsai yang agar menghemat ekonomi ya, agar tidak mengeluarkan uang, kita bisa mencari bahan bonsai di alam dengan memanfaatkan beberapa bahan seperti akar, kita buat dengan gaya expose root seperti itu. Dan sahabat bonsai, terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.